Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini kita rakit bagian kopling. Sebelum kita rakit itu kita cek terlebih dahulu. Untuk pemasangan tadi di rasio dan putaran as kruk ini ya. Jadi apabila kawan-kawan ya bongkar sendiri di rumah, itu waktu pemasangan yang pas dan tidak pas itu bisa kita lihat di putaran ini. Ini kalau kita putar itu seret ya, itu jangan dipaksakan dipasang semuanya sampai hidup. Nanti akibatnya apa? Pasti terjadi goresan ataupun bawaan motor nggak enak lah. Ini harus ringan ya, standar yang pada umumnya ya. Untuk semua jenis motor wajib ini dicek, ini penting. Ini soalnya persneling ya, giginya ya. Terus untuk putaran as kruk ini kalau kita ganti, kita perhatikan ya untuk putaran ini kalau berat ini juga jangan dipaksa. Kita buka 2 kali nggak masalah, yang penting waktu pemasangan itu benar, daripada udah hidup terus ada kesalahan kan nanti kita bongkar lagi malah lebih memakan waktu, karena kan ya sudah kepasang semua itu kita bongkar lagi. Jadi kalau berhubung sudah dipasang sini saja itu kita buka simple, nggak banyak bukaannya ya, jadi makan waktunya itu nggak lama. Ini dicek putaran as kruknya, ini enteng. Terus posisi as kruk ini, asnya ini jangan sampai gimbal, intinya seperti itu. Intinya ini harus ringan standar pada umumnya. Terus untuk putaran as kruk ini normal pada umumnya, sama kesenteran pada as kruk ini ya, asnya ini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, jadi yang pertama kita pasang ini ada giginya ini ya, ini kita taruh di sini. Sebelum kita pasang itu kita kasih oli dulu. Pelumasannya ya. Nah ini ya, ini gigi penghubung pompa oli. Ini kalau nggak dipasang ketinggalan, yang mana bisa kan? Nah ini nggak muter ini. Nah tanpa ini nggak muter pompa oli ini. Nah seperti ini kita putar. Nah muter. Nah ini ya. Setelah itu kita pasang di bagian yang sulit terlebih dahulu, yang berada di dalam sini ya. Nah ini gigi bintang atau ya gigi bintang sebutannya ya. Ini ada tanda topnya. Tanda topnya itu kelihatan ya, mudah. Nah ini ada yang kecil. Nah ini harus sejajar searah ya sama yang ada di gigi bintang ini ya. Nanti kalau nggak searah itu waktu mindahin giginya itu sulit lah ya. Nah ini kan di sini tempatnya ini. Mana ini? Nah ini ibaratnya tuh tanda top lah. Nah kita pasang, terus kita paskan. Setelah itu kita pasang. Nah ini kalau kita lihat memang nggak ada apa-apanya ya. Ini kalau kita teledor yang belum kasarnya tuh katam di mesin ya, itu masih ada lagi pirnya ya. Nah pir balas ini kita pasang. Nah seperti ini. Nah, terus untuk tempat pir ini ada di centolan ini ya. Nah seperti ini.
Yang baru tuh ya? Jok baru ya? Kita pasang baut dulu biar tidak goyang. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah sedikit memahami bagian mesin, kalau ada yang kurang hafal bisa lihat di sini, bongkar sendiri, irit biaya. Setelah kita kencangkan, ini kita pasang pirnya ya di tempatnya ya, di sini. Ini pir balasnya. Nah, jika sudah, nah, pompa saringan oli ini penting ya, jangan sampai ketinggalan. Seperti biasa yang sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya, ini kegunaannya itu untuk menyaring oli yang naik ke bagian decksel atau head ya. Nah, di sini. Terus untuk jalur ini, nah, untuk jalur ini itu kita bersihkan juga ya. Kita cek, nah, jalur oli yang naik ke atas ini kita bisa masukkan oli ya dari sini. Ini kalau keluar lewat naik ke atas ya, nah ini kan keluar ini, nah keluar kan, berarti lancar. Kalau sudah dimasukkan oli dari sini terus nggak keluar dari lubang jalur oli ini, itu berarti kotor, itu harus wajib dibersihkan. Oke, lanjut. Ini ada bos besar, terus as persneling ya, atau as pedal gigi. Nah, terus ini ada as untuk tahanan pirnya ini ya, persneling. Kita paskan, nah seperti ini, baru kita masukkan as yang kecil ini. Oh ya, ini ada dua macam. Ini jangan sampai keliru, ini ada dua macam ya, panjang dan pendek. Yang satunya lagi untuk yang nahan as persneling ini ataupun as pedal gigi. Yang satunya lagi untuk gigi penghubung starter ya. Nah, ini ya. Ini ada dua macam, ini besarnya sama. Nah ya, jadi jangan sampai keliru. Jadi untuk asnya ini kita pakai yang panjang. Nah ini ya. Setelah itu kita pasang kampas ganda. Ini sudah kita ganti, kita pakai yang MPP seperti biasa. Nah ini ya. Terus untuk loncengnya ini kita ganti atau mangkok ganda. Ini kita masih yang pakai seperti biasa dari MPP. Pakai yang lain juga bisa, terkadang itu ada juga yang kurang pas. Kurang pasnya itu di bagian ini ya, giginya ini ketika motor ya jalan itu bunyi.
dengung ya, suaranya itu nggak bersih. Itu saya sudah pernah ngalami ya. Ada juga yang bekas bubutan sininya itu nggak pas, bubutan pinggiran sininya ya. Terus untuk bosnya ini ada juga yang kalau kita masukkan seperti ini kan harusnya kenceng, nggak oblak ya. Nah, aduh, nah ini ya, ini ada juga yang oblak ini, meskipun ininya baru, ya. Itu saya juga sudah pernah, sampai saya beli 2 kali, karena mungkin nggak bisa dipakai ya. Kalau dipakai ya pasti bunyi. Terus ya mungkin untuk lonceng penjelasannya seperti ini ya. Nah, terus untuk cagenya ini itu waktu pembongkaran dan pergantian alat itu wajib kita cek terlebih dahulu. Ini kalau cagenya nggak pecah ya, ini nggak pecah, cuma retak, itu harus diganti. Karena namanya umur pemakaian itu kita tidak tahu ya rusaknya kapan. Nanti kalau ketemu sial kan ya bongkar lagi gitu loh. Ini masih bagus, nggak ada retak ya. Jadi itu tadi ya, ini untuk cagenya. Jadi untuk cagai yang normal tidaknya itu nanti kita waktu pemasangan di sini kita ketahuan. Jadi untuk lonceng itu kalau bisa pakai yang nomor 2, cuman kita ambil merek, cari merek yang kiranya yang sering kita pakai ya. Jadi banyak kadang yang tidak pas, tadi giginya ini, terus rumah bosnya ini, terus untuk rumahan cagai ini pun bisa ya. Itu kalaupun lagi ketemu yang apa namanya nggak bagus ibarat kasarannya ya, itu makan cagai ini ya. Ini cagai bolak-balik aus atau cacat ya. Kalau pecah tuh tidak, kalau pecah tuh enggak. Saya juga pernah itu ya dulu ya ngalamin ya, nemu motor-motor yang seperti itu. Jadi waktu dulu lah ya, udah lama ya, itu pasti sering kena ininya. Itu setelah saya lihat dari loncengnya ini udah nggak asli, terus pakai nomor 2 itu pakai merek yang biasa lah, nggak bisa saya jelaskan ya. Oke, langsung saja kita pasang. Kita kasih oli boleh. Nah, seperti ini ya. Terus ini jangan lupa bosnya kita kasih oli lagi. Ini di sini. Nah, jadi untuk cagai yang normal enggaknya itu kita putar ini ya. Kita putar ini posisi. Nah, seperti ini ya. Ini kita tahan. Nah, ini mutar. Tapi kalau yang enggak apa namanya, intinya seperti ini saja biar simpel ya. Ini kalau diputar ke belakang ini lancar, nggak nyangkut ya. Ini kalau kita putar ke depan ini nyangkut. Perhatikan tangan saya ya. Ini, nah ini stang sehernya ini ikut mengikuti gerakan si loncengnya ini ya. Ini yang artinya normal. Nah, jika sampean yang di rumah ini kalau ketemu yang loncengnya ini mutar depan belakang itu nggak normal ya. Nanti apa? Waktu kita pakai itu nggak ngopling lah. Seperti itu ya. Jadi waktu masuk gigi ya hidup, memang hidup. Kita masuk gigi itu langsung jundal. Jadi kalau motor yang normal itu kan masuk gigi tanpa digas nggak jalan itu ya. Kalau digas baru jalan, itu normal. Jadi kalau yang untuk kerusakan cagenya ini ataupun putus spir kampas ganda yang dalam sini itu kita masukkan gigi tanpa kita gas itu udah jalan, kadang ngejut gitu ya.
Itu bisa kita rasakan. Setelah itu ini ada ringnya. Nah, ringnya banyak tapi beda-beda. Ini ring askruk atau ring lonceng ini agak kekuningan ya. Terus untuk murnya ini juga berbeda. Ini untuk besarnya beda dan warnanya beda. Yang agak kuning ya sama yang agak kuning. Nah, maaf salah ya. Nah, yang ini ya. Nah, setelah sudah terpasang, ini nanti kita kencangkan, nanti saja ya. Itu kita pasang rumah koplingnya ya. Nah, ini ada ringnya. Ringnya itu tebal bergerigi ya. Seperti ini ya. Nah, udah masuk. Baru kita pasang lawan kaki empatnya ataupun peras kopling. Nah, terus ada ring sepi ataupun ring pekunci murnya ya, mur as kopling. Nah, ini tadi murnya. Baru kita kencangkan. Jadi untuk pemasangannya mur-mur kopling ini ya, sama mur lonceng ataupun mur askruk itu boleh diketok pakai obeng pakai obeng ketrok ya. Nah, pakai obeng ketrok ini kalau di sini namanya obeng ketrok, nggak tahu kalau di tempat lainnya. Nah, ini kalau obeng ketrok ini cara kerjanya kalau kita intinya ini muter. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Cuman ya kalau bisa terserah sih ya, terserah. Kalau saya kadang ya pakai ini, kadang juga ya kalau sering saya pakai ini. Kalau lihat kondisi motornya ya. Posisi kalau susah ya pakai obeng ketrok. Kalau pakai ini kan kita nggak pakai pukulan lagi. Ini pakai kunci kopling. Nah, koyong ini. Yang ini bebas. Tahan ces. Nggak bisa ces. Kalah lagi ini. Tok itu lagi kata. Tok pula. Ini penahan. Macam. Ambil ketang cas, minta tolong cas. Di dalam tas. Dari, woi.
Wah. Jadi kalau dandan itu jangan serius-serius sama, nanti kesambet. Ini kita ganjel pakai kunci T sama tang alasnya ini ya, baru kita kencangkan. Kira-kira saja. Mesin motor apa ya? ZR. Setelah kita kencangkan, kita cek lagi. Nah, ini kita tutup ya. Ini kita kancingkan lagi. Nah, satu cukup. Yang satunya nggak usah. Dua-duanya juga bisa ya. Terus kita cek. Ini kita putar. Nah, ini mutar ya. Ini harus mutar. Harus main. Terus ini juga harus main. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Untuk posisi stang sernya itu anteng. Nah, cuman kalau untuk ke depan ini ikut ngancing. Nah ya, tuh ya, ini normal. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang bagian kampas kopling. Oke, untuk pemasangan kampas kopling ini ada pirnya 3. Terus untuk tandanya itu jangan sampai terbalik. Nah, ini seperti biasa yang sudah saya sering jelaskan, ini agak cekung, terus yang ini agak datar. Yang agak cekung kalau ada pirnya berarti keluar ya. Ini yang agak cekung ke luar. Sama juga ada yang di kampas kopling ini. Ini kita nggak ganti karena masih bisa dipakai ya. Masih tebal. Jadi untuk tandanya juga searah, yang agak cekung itu keluar, terus yang datar ke dalam. Kita kasih oli dulu. Nah, seperti ini. Yang cekung atau yang melengkung ke luar. Baru kita pasang lawan kaki 4-nya. Nah, untuk pemasangan kaki 4 ini, lawan kaki 4-nya ini itu ada juga tempatnya ya, nggak sembarang. Jadi untuk membedakannya itu, ini ada pir. Nah, pir ini kan ini agak renggang ya. Yang lawan kaki 4-nya itu, kaki 4-nya ini ya. Oh, kaki 6, apa presnya lah. Nah, ini agak renggang. Agak renggang semua. Dan yang di sini kita cari yang renggang. Ini yang renggang 1 2 3. Nah, kita paskan di posisi pirnya ini ya. Nah, jika sudah pas, kita pasang. Ini ada setut kopling. Jadi untuk pemasangan setut kopling ini bisa dari sebelah sana ya, dari sebelah magnet. Terakhiran juga bisa ya, waktu kita ngerakit bagian magnet. Nah, ini ada untuk yang payung astutnya ya, atau asnya.
Setelah itu plat matahari, baru rumahnya nih ya, platnya lagi. Jadi fungsinya astot itu ya untuk mengatur buka tutup si kampas kopling ini ya. Kita pasang bautnya. Kencangkan secukupnya karena ini baut 8 kecil ya, takutnya patah. Oke, setelah selesai kita pasang as engkol. As engkol ini kalau kita yang belum terbiasa memasang engkol pasti agak kesulitan ya. Dengan engkol ini ada tempatnya tersendiri untuk yang ini ya, centolan ini ke arah sini. Nah, ke arah sebelum tonjolan ini ya, di belakangnya sini. Terus untuk yang ini ada di sini. Terus yang ini ada di lubang ini. Kita pakai bantuan engkolnya ya supaya mudah. Kita paskan dulu posisinya ya, baru kita pasang. Nanti dulu. Ini pirnya agak berat ya, agak susah juga. Nah, jika sudah posisi si pirnya ini datar ya, nah, kencang ya, coba kita engkol sambil kita tahan ini ya. Oh, nggak kuat tanganku. Kita pakai bantuan engkolnya nih. Nah, ini ya, angkut. Oke, setelah itu kita pasang bak koplingnya. Ini terakhir untuk pemasangan bak kopling ya. Oke, itu untuk cara rakit bagian kopling Vega ZR. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Ini saya jelaskan sangat detail ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang ada di rumah. Jadi kalau masih ada yang bingung ataupun masih yang kurang paham, boleh kasih masukan ya, berkomentar ataupun bertanya ya. Nah ini ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.